Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Saya dari kelas AKS 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi tertutup dengan dan tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau yang disebut dengan perekonomian dua sektor. Ekonomi dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Selanjutnya, aliran-aliran pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sektor perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa-sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumen dan pendapatan. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan, yang artinya pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan, yang berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi, yang artinya kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung, yang disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan, yang artinya pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu investasi. Pengertian investasi sendiri yaitu pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor penentu investasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu perubahan keseimbangan dan multiplier. Dalam perekonomian dua sektor, pergantian tersebut diakibatkan oleh pergantian dalam investasi. Pertumbuhan teknologi misalnya hendak menaikkan investasi serta investasi yang meningkat hendak memindahkan pengeluaran agregat ke atas. Analisis tersebut bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari peningkatan ataupun kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas, tingkatan penyeimbang serta paling utama ke atas tingkatan pemasukan nasional. Selanjutnya yaitu perekonomian tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah memunculkan dua pergantian yang berarti dalam proses penentuan penyeimbang pemasukan nasional, antara lain pungutan pajak hendak dikurangi pengeluaran agregat lewat pengeluaran ke atas yang mengkonsumsi rumah tangga, serta pajak memperbolehkan pemerintah melaksanakan perbelanjaan, serta perihal tersebut hendak menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Aliran pendapatan dan pengeluaran yaitu aliran pemasukan serta pengeluaran campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang hendak memunculkan tiga tipe aliran baru dalam perputaran aliran pemasukan. Tiga tipe aliran baru tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga serta industri kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut memunculkan pemasukan kepada pihak pemerintah, yang ialah sumber pemasukan pemerintah yang utama.
Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas benda serta jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, yaitu aliran pemasukan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini mencuat selaku akibat dari pembayaran ke atas mengkonsumsi faktor penciptaan yang dipunyai sektor rumah tangga oleh pemerintah. Berikutnya yaitu syarat keseimbangan. Penawaran agregat dalam kurung AS tutup kurung sama dengan agregat demand buka kurung AD tutup kurung. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan, sedangkan S ditambah T adalah bocoran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh harus pajak yang bersumber pada norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna tingkatkan kesejahteraan universal yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Berikut ini merupakan jenis-jenis pajak, yaitu yang pertama, pajak langsung, yaitu tipe pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang harus membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. 1. Pajak regresif ialah pajak turun kala pemasukan naik. 2. Pajak sepadan, yaitu pajak senantiasa untuk berapapun tingkatan pemasukan. Yang terakhir, pajak progresif, yaitu pajak naik dikala pemasukan naik. Selanjutnya yaitu dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap konsumsi, yaitu pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar pajak yang dikenakan atas konsumsi, begitu juga sebaliknya. Semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang-barang konsumsi, maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap tabungan, yaitu jika tabungan konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun, dan sebaliknya. Jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.